Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan suasana yang sangat ceria ini, sehingga kita bisa berkumpul berkat rahmatnya sehingga kita segar-segar dan pemikiran sehat. Semoga apa yang kita akan tercapai, amin ya Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, yang telah mengajarkan kita melalui hadis-hadisnya sehingga kita bisa bersosialisasi, berkumpul, bersaudara seperti yang hangat saat ini. Semoga hal ini tetap terus hendaknya, jangan sampai kehangatan ini hilang begitu saja, amin ya Allah. Amin. Yang saya hormati Ketua Pembina Pakar PPC dan teristimewa nih, kebetulan kita dapat tamu istimewa, Dr. Azwir. Dr. Azwir yang buka praktek di Lido. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ada kerjasama nanti antara kita. Yang penting tidak ada yang nggak mungkin kalau seandainya kita memang berpikiran begitu. Kemudian rekan-rekan panitia, kemudian Mas Adiami dan rekan anggota Pakar PPC, alhamdulillah dengan rahmatnya kita bisa dengan segar bugar di sini. Dalam pelaksanaan Gebiar Pasar yang ketiga ini luar biasa, semangatnya nomor satu, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan semangat ini jangan sampai luntur, sebab sesuatu yang akan kita kerjakan tanpa semangat itu akan hasilnya akan tidak sempurna. Untuk itu semangatnya tetap dijaga. Dan ada berbagai macam pemikiran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan dari Gebiar yang pertama dan yang kedua, sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran bagi kita yang kita ambil untuk mengambil keputusan di suksesnya Gebiar Pasar Ciawi yang ketiga. Ada berbagai macam pemikiran yang saya dapatkan. Kebetulan ini tadi walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada, nah kembali lagi ide ini muncul berkat diskusi tadi dengan dokter. Ada tadi semacam kita membangkitkan suasana, membangkitkan informasi sehingga Gebiar ini bisa sampai kepada titik yang terjauh. Titik yang terjauh itu bukan berarti titik yang di luar Indonesia, tapi titik yang terjauh yang di lingkungan Pasar Ciawi. Sebab lingkungan Pasar Ciawi ini bukan hanya Ciawi aja, ada pembeli yang dari sampai ke Sukabumi, ada yang sampai ke Pelabuhan Ratu, ada yang sampai ke Cianjur, pokoknya seputar Ciawi, tapi jelajahnya jauh gitu. Nah, adapun diskusi kecil tadi yang kita dapat bahwa alangkah baiknya kita memanfaatkan semacam serbuan informasi, sebab dengan serbuan informasi suatu tujuan akan bisa tercapai, suatu tujuan akan bisa kita gali ke kemampuan atau potensi yang ada di kita, bahwa potensi itu adalah informasi. Nah, mungkin dari segi materi dan segala macam kita mungkin bisa usaha dan segala, tapi dari segi informasi kita selama ini belum memanfaatkan semua sisi informasi. Nah, barangkali mungkin sisi informasi itu bisa dalam bentuk iklan, bisa dalam bentuk penyampaian broadcast dan segala macam. Nah, dari segi iklan, nah ada wacana tadi dari diskusi kecil itu bahwa alangkah baiknya kita manfaatkan acara radio. Kebetulan radio di Ciawi ini yang bisa dijangkau oleh pembeli kita itu ada radio Pertanian Ciawi, ada radio Mega Suara. Jadi kita memanfaatkan publikasi melalui, ya barangkali mungkin tekniknya nanti akan kita diskusikan seperti apa, bahwa melalui media ini rencana dan tujuan kita bisa sampai. Dengan sampainya tujuan yang kita akan capai, otomatis akan menjadi magnet kepada calon konsumen maupun konsumen yang sudah ada, dengan mengingatkan mereka pada konsumen-konsumen yang sudah setia sama kita dan konsumen-konsumen baru, menerangkan dan mengabarkan bahwa Gebiar Pasar Ciawi yang ketiga ini memang khusus untuk pembeli. Khusus untuk pembeli, dan kebetulan di yang ketiga ini kita ada kupon khusus
Masalahnya pembeli itu bukan arti pengunjung aja, kebetulan karyawan-karyawan juga dari berdasarkan pengalaman yang kemarin kan karyawan tidak begitu dapat tempat untuk mendapatkan kesempatan mengambil hadiah. Nah, di saat yang sekarang kita memberikan ruang untuk kepada karyawan biar dapat walaupun dia belanja di tetangganya, dia akan dapat tempat untuk mendapatkan kupon undian. Tapi dengan catatan hadiahnya nanti mungkin berbeda dengan hadiah yang kepada pembeli. Nah, untuk itu barangkali dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, dengan rencana-rencana yang seperti itu, acara Gap Year Pasar Ciawi ini sukses. Bukan berarti sukses dalam acara keramaian dalam acara dan sebagainya, tapi suksesnya adalah dalam bentuk bahwa panen kita meningkat. Sebab dengan banyaknya pengunjung, dengan banyaknya konsumen yang datang kepada kunjungan kepada kita di Pasar Ciawi, otomatis diharapkan mereka dengan daya tarik yang kita sediakan barangkali menjadi magnet untuk mereka belanja. Jadi mungkin biasanya dia nggak mau belanja, dengan ada tawaran-tawaran yang menarik seperti ini menjadi minat untuk dia belanja di Pasar Ciawi. Dan yang setelah orang-orang yang sudah berbelanja di Pasar Ciawi dari awalnya membeli 1 atau 2, barangkali dengan ada magnet yang seperti ini dia akan membeli 3 atau 4 item yang lain yang barangkali dia tidak berbelanja di tempat lain, tapi murni di tempat kita semua dengan suguhan-suguhan. Nah, suguhan-suguhan yang kita berikan. Untuk itu tak lepas dari pelayanan kita yang prima. Sebab walaupun besar apapun hadiah yang kita berikan, hadiah yang kita suguhkan, tapi kalau pelayanan kita tidak memadai, tetap aja. Yang justru itu pelayanan dan kebaikan daripada kita melayani konsumen otomatis akan membuat dan menjalin kerjasama dengan pembeli. Sebab hidup kita adalah hidup dari pembeli pasar, konsumen pasar. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua supaya kerjasama dengan pembeli, kerjasama dengan pedagang, mengabarkan kepada semua bahwa Gap Year Pasar Ciawi yang ketiga adalah dalam bentuk sambung rasa antara kita sebagai pedagang dengan pembeli yang kita tarik dari luar, supaya kejayaan kita yang dulu Pasar Ciawi yang dulu benar-benar jaya, yang dulu benar-benar meriah, kembali lagi kejayaan itu datang lagi sehingga kita panen lagi, panen besar. Nah, kemudian khusus kepada panitia pelaksana untuk tetap menjaga semangat. Nah, sebab dengan adanya semangat otomatis apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita laksanakan pasti akan berjalan dengan baik. Sebab kalau seandainya semangat kita tidak prima, nah apapun yang kita rencanakan dan kita laksanakan tadi pasti akan loyo. Untuk itu barangkali dengan semangat, apa multivitamin apa kira-kira yang ini boleh tanya nanti multivitamin apa, tanya barangkali bisa membangkitkan semangat kita ini kan, sehingga panitia itu tidak kendor dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus yang kedua, kepada teman-teman pedagang semua, jangan sampai ini pengalaman loh, bukan dari saya, dari toko sendiri. Pengalamannya adalah kita kelupaan memberikan kupon. Ya, jadi ingatnya itu setelah orang berangkat. Nah, ini gitu. Setelah dia jalan dari toko kita, waduh, kuponnya kok nggak keisi gitu kan. Nah, untuk itu barangkali mungkin ada trik atau cara bagi teman-teman ini untuk tidak sampai lupa setelah pembeli belanja dan memberikan kupon. Barangkali mungkin bisa digantung di depan toko gitu, bagaimana caranya sehingga semua pembeli diyakini dapat atau diharapkan dapat menerima kupon yang memang kita sediakan untuk pembeli itu. Nah, terus itu tak lepas dari pelayanan kita. Kalau seandainya pelayanan kita prima, otomatis pembeli kita akan tetap pasti stabil di Pasar Ciawi. Dan saya yakin dengan acara yang seperti ini, kejayaan Pasar Ciawi akan kembali hadir. Dan dengan kejayaan Pasar Ciawi hadir, otomatis kemeriahan kepada kita, kemeriahan ekonomi kita, kemeriahan suasana, bukan apa-apa, kemeriahan dan ekonomi perdagangan kita yang meningkat itu kelihatan dari raut wajah. Wajah. Nah,
raut wajahnya akan kelihatan kalau pasarnya rame. Raut wajahnya. Nih buktinya, saya tahu. Saya udah bisa baca. Nih Pak Ujang dengan senyum-senyumnya seperti ini. Nah, dia optimis, yakin bahwa pedagang pembeli akan muncul. Nah, kepada Pak Ujang nanti mungkin bisa kepada kita memberikan treatment atau supaya pembeli itu bisa tetap bertahan kepada kita dan langganan kita tetap, yang namanya juga langganan jangan sampai lari keluar lah. Nah, untuk menjaga langganan ini makanya kita adakan biar pasar Ciawi yang ceria ini. Dan selanjutnya kepada panitia saya sampaikan tetap jaga semangat, jaga pelayanan, dan berikan informasi yang terbaik kepada siapapun yang bertanya atau yang lain-lain hal sehingga GBR Pasar Ciawi ini bisa sukses. Itulah harapan kita. Kesuksesan GBR Pasar Ciawi adalah kesuksesan kita semua. Sebab kalau seandainya GBR Pasar Ciawi sudah sukses, saya yakin teman-teman semua pada sukses. Mudah-mudahan ya mungkin yang dari punya motor bisa punya mobil, yang udah punya mobil barangkali punya Alphard. Nah, kan? Misalnya dari mobilnya barangkali pick up, odong-odong dan segala macam. Nah, kalau seandainya ramai pasar kita, coba bayangkan berita apa yang akan muncul kalau seandainya mobil Alphard parkir seatas ini semua mobil siapa itu? Mobil pedagang Pasar Ciawi. Nah, gila nggak? Nah, mobil Ajo Perak, mobil Pak Ujang, mobil itu semua. Maaf nih saya nyebut merek. Bukan berarti saya ada pesanan iklan dari apa, enggak. Tapi itulah, karena itu lambang mahal, lambang kemewahan. Mudah-mudahan kemewahan itu akan kita capai. Untuk itu yang baru bisa saya sampaikan. Barangkali di lain waktu atau lain kesempatan ada hal-hal yang kira-kira belum tersampaikan saat ini. Di saat itu nanti akan saya sampaikan. Karena panjang lebar saya menyampaikan sesuatu tadi, barangkali ada yang terpeleset, salah atau bincang lubang dan segala macam. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya salah kata. Untuk itu saya akhiri dengan salam wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, dimana kita sudah mendengarkan juga pakar sudah menyampaikan wejangan-wejangannya. Sehingga tetap input support yang lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya, kekompakan kita panitia khususnya untuk menjalankan di acara di pasar ceria ini. Mungkin yang selanjutnya ada tambahan penyampaian dari Pak Dokter dulu atau Pak Bida dulu? Ya, Pak, bisa jadi Pak Ujang dulu, nanti Pak Dokter bisa gitu. Mungkin yang kedua akan disampaikan dari pembina pakar Pak Ujang SE. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita tambah lagi audien. Ada Pak Asyul, stamina kan naik lagi. Iya. Ada Pak Dokter. Ini sangat istimewa hari ini. Iya. Jadi hari ini simbol penangan untuk awal. Iya. Kalau udah awal teman ini kita saling support. Gak ada dokter, besok ada lagi siapa hukum, ada lagi tentara, wah itu kan hotel, masih tuh. Kalau bisa kita undang kali nanti sekali dah, Hanif, ini direktur Wahab gak datang sini. Karena begini, nanti menariknya apa yang disampaikan oleh ketua kita tadi, bagaimana berubah pasar yang sepi menjadi ramai, gimana caranya? Kan itu perlu teknik. Wah, teknik yang kita tahu kan muncul sebentar lagi hanya membagi hadiah. Iya. Wah, dia motor lah, sepeda, kan gitu. Ini memang persaingan ini Pak Jo online. Nah, online ini sebenarnya kan susah kita ngelawannya, agak sulit melawan. Wah, Bitol itu berat tuh kan. Dia mainnya main angkasa. Mainnya Iya. Akan ngeri kalau ibarat perang, perang pertempuran, wah, nah ini gimana nih? Gue mau pakai ilmu kalau di ruang pencet gitu, anterin buku, apa nggak kelojok kita nih? Nah ini kita sadar, datang, udah kemarin HP beli handphone, nyampe lagi. Wah, kurir lah pakai sistem yang canggih. Nah, ini kan agak berat.
Cuman dengan berat ini rupanya nggak menjadi berat apabila kita bareng-bareng. Iya. Kita bukan ingin melawan, ya. Nah, kan? Bukan ingin melawan, tapi ingin mengimbangi. Wah, dia punya tawaran murah. Wah, dia punya tawaran gampang, cepet nyampe, lagi tidur aja nyampe, lagi kita ngobrol nyampe. Nah, gimana nih? Wah, pasar konvensional ini. Yang tiap pagi kita buka, klik, ya kan, pakai rolling itu. Kita pernah sering itu biasa. Macet-macetin saya. Ironinya macet pula. Udah itu yang ngerinya kan kalau kunci ketinggalan. Nggak jadi buka. Nggak jadi buka. Iya. Kayak gini-gini nih. Ini adalah kalau menurut ini adalah hikmah. Kita memang perlu perjuangan. Sawah kita itu harus betul kita buka bener. Sawah ada. Kita bener macul bener. Sawahnya bener apa namanya buahnya apa. Nah caranya yang salah satunya hadiah. Makanya nih mesti ditukarin. Tolong deh bantuin nih bagaimana cari hadiah. Nah, kita memang kerjaannya adalah mencari hadiah. Iya. Kan kita perlu sponsor-sponsor yang agak punya kapasitas. Iya. Minta tolong Pak dokter. Pak dokter tolong tuh yang jualan obat itu. Iya. Bantuin kita nih. Nggak ada orang yang bisa bantu siapapun kalau nggak ada sponsor. Iya. Oh, hadiahnya macam-macam. Ini kulkas, ini mobil apa tadi? Pickup saya terima. Tidak pun juga kalau ada pickup bawa sini. Ini hadiah yang di rumahnya nggak kepake, gua kasih. Nabung bungkus baru lagi. Iya. Ada terus baru kan punya terus nol kan? Jangan pakai mesin. Kita kasih hadiah. Itu buat olahraga. Kita lihat tadi itu. Di tempat apa herbal. Semua ini tadi boleh juga buat hadiah. Wah kalau itu. Jadi hadiah ini andalan kita. Nggak ada lagi. Karena online nggak bakal ngasih hadiah. Kecuali mau jadi ongkos kirim. Ongkir gratis. Nah yang kayak gini-gini mesti kita menjadi terkenal. Apa namanya? Oh di pasar Ciawi kalau kebenaran sampai kemana-mana tuh ada hadiahnya terus. Karena tuh ide dokter ada yang tadi masuk ke radio lah, TV apa segala macam. Pernah dulu sih, ya datang hari dia minta duit dah, tahan aja, aja. Iya. Wah, duit itu perek teman lu. Apa nih? Udah mundur. Belum ada lagi ilmunya tadi bro. Iya, jadi kita pakai ilmu yang tadi aja, pakai kartu ucapan. Itu belum ada tuh. Kartu ucapan. Ilmu segol-segol belum ada. Ini emang perlu kita sebarin bahwa yang di pasar Ciawi ada dia. Mau beli celana kolor ada dia. Mau beli perak ada dia. Apapun yang dibeli di pasar Ciawi ada dia. Mau beli minyak wangi, parfum yang kalau kecil kasih dia. Mau dia ketemu kulkas. Dan kita kasih juga tuh brand itu. Pasar Ciawi menyiapkan seluruhannya, walaupun dia beli apapun. Iya. Nah kayak gitu kan perlu juga tuh diberi yang kibarkan. Memang tugas kita di penelitian soal ini berat nih. Agak bekerja keras, mencari donatur kayak sponsor kayak nggak mesti utang doang. Udah juga harus kerja keras. Kalau mau masih tidur. Mencari hadiah di mana ada. Nah itu kira-kira. Utang ujang lu, awas juga. Orang desa. Atau Mas Yudi, atau Medi, atau Yus, yang dekat itu. Siapa yang bisa menjadi sponsor, siapa yang bisa menyiapkan hadiah. Wah penting kan kayak gitu. Nah kalau nggak ada dia lagi, coba. Susah kita caranya. Kalian kepemimpinan yang canggih, kayak zaman SBY dulu, wah kita lari kita 50 juta hari. Pemimpin jago kayak gitu ya. Iya. Pemimpin masih gini-gini aja, wah kita nggak tahu itu kejadian. Mati satu-satu kan? Yang mati kan udah ada. Tinggal kita nih yang hidup di luar syaratnya. Makanya kehadiran kita nih tujuannya semua sama. Bagaimana semua pelarusnya pokoknya meningkat utangnya lunas. Nah kan gitu tuh. Pernah nggak sih? Nggak ada. Ada itu. Ada dikasih. Kelihatan sih raut mukanya cerah, kelihatan. Ya kan? Banyak. Cuma kan kagak buka aja kartu. Buka kan dari juga tuh. Nah, untuk mengatasi itu ya salah satunya ini kita kembangkan hadiah-hadiahnya harus kita kerjain. Yang penuh hati mau nggak mau.
mudah-mudahan ada dukungan dari semua pihak. Wahaga lah, pakan kemarin juga tuh Pak. Pakai ini Pak. Iya. Kalian dukungan besar. Dia nggak ada kan dia. Iya. Carian yang hadiah gimana terserah deh. Kalau perlu terus itu perusahaan. Iya. Apa kayak kayak mari waktu itu sini Pak dia datang. Waktu kita susah, mana jadi belum ngomong itu kan? Iya. Kali ada sini. Ini ada gimana ceritanya? Beri kok nggak? Gua ngomong sama batang hidungnya, coba capek juga kan? Sampai gua kain, coba tekan. Mungkin tekan malu dirut. Iya. Wah, itu lagi dia dirut itu bagaimana supaya menghadirkan hadiah. Nah, untuk dapat hadiah kan nggak gampang ya? Nah, katanya kalau ditekan banyak itu enaknya bermain gitu. Iya. Banyak tekanan, banyak gas. Banyak gas sih. Jadi esensinya kita bertemu ini sebenarnya saling ingat-ingat, saling motivasi aja sebenarnya. Kenapa kita Sabtu Minggu udah Sabtu, Rabu kita ada pertemuan. Karena kadang-kadang kempes juga, lihat panitia udah mulai kempes juga. Gimana kan? Kempes itu kemarin. Jangan lupa perjuangan belum selesai. Sampai di pasarnya benar-benar rame. Ini kotoku udah mulai kosong buat ini sehingga baru. Kita harus rame lagi, kumpul kita isi tuh toko yang kosong. Bentar aja tuh. Ya malah, nah toko jangan toko, tolong isi. Udah juga boleh, ada juga toko kosong satu dah. Tolong isi supaya rame. Ngapain? Buka boleh, buka toko perak samping saya itu toko epic. Toko epic. Nah, sekarang saya belajar dulu. Jadi langkah-langkah berikutnya kita cari hadiah. Nah, untuk urusan kita cari hadiah, Pak Rizky tolong teman-temannya kalau ada belanja, ini kita ada hadiah. Iya. Mungkin kedepannya nanti bisa bikin GBR pasar cewek 1 miliar. Itu miliar. Keren banget. Miliar. Enggak suka. Iya. Nanti kita bikin yang sponsor GBR itu dipasang di depan miliknya gede, misalnya satu toko Mas 500.000. Nah, Silakan aja. Silakan. Saya siap pertama. Udah siap tuh. Udah ada yang pertamanya naruh nama 500.000, mungkin toko-toko Mas lain kecil malah. Kecil. Nggak dipasangin. Iya. Tapi ya benar kalau GBR 1M ya harganya 1M. Iya. Ya biar heboh gitu. Jadi ada nama tokonya sini kan? Iya. Koriti misalnya. Iya. Dan Bang Saibu taruh di sini. Oh, Tiap hari kita. di depan pasar. Di depan pasar, Pak. Depan pasar punya kita kan boleh pakai yang gede. Ya kayak gini kan kita taruh nih. Itu yang kemarin Abang bilang taruh sini. Jadi bukan dalam acara doang, itu kan taruh cuma sehari. Kalau ini kan tiap hari. 3 bulan. Kita Ini kan orang yang masuk aja lihat mana toko itu. Tapi kalau jual kan 24 jam. Bener kan? Jadi betul. Itu yang Om bilang kemarin. Iya. Tolong nih, ya kayak ini maunya sih kemarin kelar-kelar ya maunya. Maunya. Full. Nanti bagaimana yang lain enggak keburu atau gitu kayak teori itu. Pusing banget ya kan. Sebenarnya itu dalam rangka mempromosikan. Ya. Bahwa toko Rizky ada toko perak. Nah, pasti toko yang lain ngikutin ada mana juga ikut ya dengan Banyak ada namanya kan GBR ini tambah besar. Besar dari Bener tuh intinya dah. Iya. Maksudnya yang bukan dalam acara. Sekarang kan ada barang kayak gini Iya. di luar. Ada toko ini, ada toko ADI, ada toko Adisti, ada toko Dunia, ada GM. Tiap hari baca dari tempur gitu. Wacana dulu. Yang maksudnya jadi sponsornya itu kan gede nya. Nah kayak gitu, udah setuju tuh sama Pak Alsi tadi. Jadi kita pasang itu nama toko kita di depan. Ya pokoknya di depan jadi yang 24 jam. Iya. Yang dekat WC, coba lihat. Nah kayak gitu tuh. Main dekat gue saya. Oke. Udah, jangan dulu. Iya. Ini kayaknya nih Pak Ketua, omong Pak di apa? Beliau dicatat bahwa kita akan nyiapin apa sih? GBR 1 miliar. Ya. Oh, Ada biar 1 miliar, contohnya toko-toko 500.000. Iya, sebenarnya. Ya, apa yang mau lah gitu. Jadi nggak dipaksain. Oke, itu paling 100 Nah, lah. bisa juga ditulis di sini kan. Menuju GBR 1 miliar. Nah, ya. ya benar Iya. itu. Itu. Tempatnya kan belum tahu kan. Menuju GBR 1 miliar. Jadi kita aja. Oh iya, dapat ideologi tempat. Biasanya kan nggak ada. Memang harus ada wacana sebelum rencana gitu. Ada wacana dulu. Iya. Kita kira kita bagi lagi. Betul, itu perjalanan itu. Iya. Menuju ke biar 1 miliar. Ah. Nah kalau kita setiap tahun adain kita hitung bisa. Bisa iya. Nah, Jauh ya itu.
Nah, itu yang bisa kita kan Iya, yang mulia itu bagus itu. Tapi bagus juga ini. Nah, namanya cita-cita. Iya, iya. Kan nggak menjanjikan. Nggak menjanjikan menuju gebiar 1 miliar. Betul. Kan itu. Ya sekali kita gebiar 100 juta 10 kali kan Sulit sudah. sudah. Iya, iya betul. Sampai 1 miliar. Kalau 500 Iya. kali 100 berapa tuh duitnya tuh? Udah 50 juta ya? Ya kan 10 kali udah 1 miliar itu. Udah 10 kali kita adain udah 1 miliar itu. Masih 10 kali? Iya, satu kali gebiar 100.000 kita habis. 100 juta kita habis. 100 juta 10 kali udah 1.000. Oh iya, 1 juta, bener juga. 10 juta kan 1 miliar. Kemarin aja kita udah 150 juta kan kemarin enggak? Bukan mimpi. 150 juta loh. Iya. Kemarin kita 150 Jadi juta. nggak jadi masalah kita pajak itu. Iya. Menuju gebiar 1 miliar. Nah, kemarin kita udah 150 juta kan? Ini luar biasa. Kenapa? Nah, Ah, itu dia. justru ini tantangan untuk aku. Kayaknya iya, iya. harus sering hadir. Giginya cemerlang itu. Cemerlang. Iya. Iya betul betul. Makanya kalau banyak kawannya enak. Banyak ide. Di situ kamu main di doang, tuh habis baru. Jadi banyak ide ya? Iya. Oke, Bang. Tapi kemarin ada yang lebih menarik kan? Kok Aceh sih nongol sih? Iya. ACC. ACC biasanya nggak pernah hadir. Hadir. Kemarin ada kemarin. Jadi ada kan? Ada. Belum. Ada. Perlu tambahan lagi nggak? Nah, ini nanti itu apa? Nanti kasih sesi untuk dokter. Oh. Ini udah. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ujang yang sudah menyampaikan Iya. panjang lebar. Kawan nanti akan kita coba seperti realisasi rencana-rencananya ke depan. Untuk berikutnya, untuk yang menyampaikan dari Pak Dokter, mungkin untuk masih ada waktu dan lupa dipersilakan Pak Dokter, silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang di pasar ini walaupun tidak terlalu besar, tapi minggu lalu saya ke Jakarta, ya banyak usaha-usaha yang terlibat pada anjlok. Ini masih bisa buka, mereka itu nggak bisa buka, nggak ada uang untuk buka lagi, dijual. Iya. Jadi Tutup. memang ya selain apa tren pemasaran sekarang itu online juga dihantam sama COVID ya. Nah kita tuh tidak bisa terlepas dari perjalanan kemajuan dunia ini. Nah ini kita ini semuanya kan berbisnis. Jadi semua ahli-ahli bisnis dunia itu sepakat bahwa ujung tombak bisnis itu adalah marketing, dan marketing itu akan bisa bagus juga dengan adanya peningkatan pelayanan. Nah, melihat potensi pasar di sini, nah saya pertama menanyakan dulu apakah kita di sini sudah bersatu dalam satu kooperasi? Koperasi? Iya. Belum. Masih belum ada. Nah, jadi saran saya untuk pertama kita di sini nih biar ada kekuatan, biar ada suaranya jelas, nanti kan ke depannya kan memang mereka itu mengejarkan UKM ini dengan kooperasi dan banyak fasilitas-fasilitas nanti mungkin akan disalurkan melalui kooperasi. Sebaiknya kita itu membentuk kooperasi, namanya kooperasi pedagang pasar Jawi. Mau kompas ya? Ya. Dulu ada katanya Pak Jimmy kita bilang. Iya. Koperasi pasar. Udah mati, Mati. sekarang bikin lagi itu. Nanti lagi. Kemudian dalam meningkatkan pelayanan itu kita memang harus membentuk organisasi yang jelas, yang strukturnya itu bisa ada banyak hal di sini yang bisa dilakukan. Kita untuk meningkatkan pelayanan dan kita melayani siapa? Nah, kita sini kan melayani konsumen. Konsumen itu dia datang ke sini tuh, dia itu kalau datang dia punya mau lebih nah itu kan dalam nggak ada tempat, kan? Nah, saya berpikir tadi itu orang kan, bagaimana kalau ada satuan berkompromi dengan pihak pengelola pasar kan masih di bawah PT atau di bawah Pemda. Pemda. Nah, lalu yang bangunan di atas masih PT. Campur. Bangunan. Bangunan masih PT kan? PT.
kita bikin Masih ada punya konsep proposal dimatangkan dulu. Kalau udah matang, kita berkolaborasi dengan PT, maksudnya di sini dengan kita ini bisa laku. Nah, kita bergaining dengan dia. Ini mau dilakuin nggak bisa laku. Saya yakin bisa laku dengan itu ya. Nah, kita bikin programnya. Nah, programnya gini. Tapi jangan bocorkan dulu ke pihak PD, nanti dia nggak bisa bergaining. Bergaining itu apabila kita punya kemampuan, ide yang bagus bisa dijalankan, orang itu tidak punya. Iya. Tapi dia punya aset kan, ini data. Tapi kalau kita kasih tahu dia, itu udah jalan sendiri. Udah dia duluan ngerjain. Ya kan? Bergainingnya gini, ini bisa bikin laku. Kami ini, makanya kita persatuan dulu, persatuannya kan. Tapi ini udah ada ya organisasi kan. Lalu kalau angka baik ini dalam bentuk koperasi. Yang pertama ini tempat ini kita laku, di sini bikin laku, nanti bikin beberapa persen untuk organisasi kita. Nah, caranya gimana? Kita harus ngalah. Oh. Ngalahnya gimana? Kita jangan parkir di sini. Oh, jangan parkir. Ya, Oh. yang kita pedagang kompak kita. Jangan parkir. Jangan parkir di sini. Kita kasih parkir untuk konsumen. Oh. Nah, parkir kita di mana? Kita parkir di masjid. Kita kolaborasi dengan masjid. Kita ambil space di sana untuk pedagang supaya kita sewa jadi murah dengan masjid. Dan sekali kita bantu masjid lah. Di taman ya. Ya, masjid itu pas kan? Iya, Ya kan? iya. Nah, dengan adanya pedagang masuk sini jalannya lancar, lalu kebersihan itu diatur supaya bersih ya. Insya Allah orang akan ramai ke sini. Lalu iklan, nah iklan itu perlu banget. Iklan. Ya, ya. Nah, sekarang itu ada beberapa review yang bisa mengiklankan KM. Iklan ini kan masuk KM nih. Kalau dulu yang bawah itu juga dibikin jalan supaya lancar ya. Tanpa mengusir orang kerja jualan kecil-kecil itu cuma diatur aja supaya orang itu lewat. Apakah konsumen mau lewat sebentar atau mau parkir? Kalau parkir ke atas, bisa di situ. Misalnya ini bisa laku. Kemudian potensi pasar lagi di sini sampah. Saya punya teman di Cianjur itu kaya raya itu dari sampah. Iya. Namanya Aji Cedapet. Silakan tuh ya. Nah, dia punya rumahnya kayak sana di sana tuh. rumahnya dulu. Nah, iya. Ke pasar itu. Nah, dengan adanya sampah itu kita bergabung lagi. Dia tanya dulu dia bayar sampah berapa sebulan ke ini? Bola sampah. Dia gitu satu truk 2 hari. Berarti 1 minggu itu ada 4 truk, tahu 3 truk lah minimal. Iya. Nah, Bisa 3 tuh. nah, nanti kita misalnya dia butuh 4 truk apa? Truk mungkin ya. Apa kita ambil persen dari RT. Itu sampah. Kita kelola, kita cari lokasi di mana kita sampah itu karena kita yang mengelola bersama-sama kan nanti kan keuntungan juga dibagikan kepada yang menghasilkan sampah itu. Jadi sampah ini banyaknya sampah organik. Organik yang ini Nah, mana? organik ini sangat bermanfaat untuk bisa bikin kompos dan bisa biogas. Tapi yang paling pasti mah komposnya. Kompos itu sekarang itu laku. Iya. Di Jakarta di Bogor itu laku. Nah, kalau kita ada yang punya tanah mungkin ada dalam atau sewa kayak murah lah. Iya. Atau tanah nggak pakai bisa konfirmasi dengan universitas tempat apa kesehatan gitu kan. Karena kita ini programnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kebersihan kota, ya kan? Saya yakin itu didukung pemerintah. Jadi hasil sampah itu kita kelola, lalu jadi orang-orang yang jualan yang menghasilkan sampah kita edukasi bagaimana sampah itu dikumpulkan dengan Iya. Jadi bisa. ya Bisa. dengan baik. Mm-mm. Ya terkumpul jadi nggak bercampur-campur dengan plastik gitu kan. Nanti dikasih lah rewardnya kalau dia ini nanti adalah kamu apa gitu kan ya. Dikasih juga hadiah apa ya? Hadiah. Ya, Hadiah. siapa penyediaan penyimpanan sampah yang paling baik ya, Yang tempatnya bagus. paling bersih ya kasih hadiah sekali setahun Ya. gitu. Kasih lah. Sekarang saya itu bagus lalu nanti kalau nggak keberatan nanti nomor kamera kita di sini ada
organisasi di pusat di Jakarta namanya Kopiku itu mengelola UKM seluruh Indonesia. Jadi nanti saya masukkan namanya, ada nomor HP-nya. Nanti biar dapat informasi apa-apa, mungkin bisa memasarkan apa di sana, bisa membeli apa juga di sana gitu. Daftaran aja Pak. Nah, Yang pertama ke Mas Yudi baru habis itu ya, ya saya kan dari sini dulu kan. Saya Udah belakangan aja. Oh, Mas Yudi yang pertama. Mas Yudi pertama, karena tokonya mau jalan kan. Iya. Bisa. Saya dipasarkan di situ. Udah ya, terakhir ya. Online itu ya, online itu bisa-bisa jadi nanti orang tuh di toko itu cuma untuk menyediakan barang. Nanti orang beli tinggal pencet mau apa, pencet kurang. Itu ada foto-fotonya. Nah itu saya rasa mungkin ya segitu dulu. Nah, kemudian ada umpannya buat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daftaran aja lah. Nah, Daftaran aja dulu. ya kita kasih namanya nanti. Ya, iya. Kita terakhir aja, kan belakangan. Enggak apa-apa. Parkir Udah ini, ngalah. parkir ini orang mikir-mikir ke sini. Parkir ya, masukkan. Enggak apa-apa kita ngalah dulu. Yang mengalah dari Iwan, yang terakhir. Iya. Nah, tapi begini dulu sama pengelola parkir di sini. Iya. Bisa itu. Ya kan? Iya. Jadi parkir untuk apa namanya ini untuk pembeli memang kita minim. Jadi untuk tamu memang minim kita parkir. Maksudnya tamu juga nih? Tamu pembeli. Oh, iya. Jadi kan udah penuh sama kita semua. Lalu Oh iya benar-benar. di promosi juga begini. Bagi yang belanja kan nanti dia dapat struk tuh, ya kan? Nah, yang pakai struk di atas berapa itu gratis, Iya. itulah. Iya. Tuh Medi kemarin ada ide kayak gitu juga tuh. Iya. Dia mau gratisin parkir. Tapi ada Dia mau beli 10 biji. Ya. Mau digratisin parkir. Cuma Ya. dia bayar 10 juta misalnya berapa kupon. Nah, 10 juta di mana kan mikir juga kan. Cari tahu dulu berapa pendapatan parkir di sini. Iya. Supaya apa yang mengelola parkir ini Nggak rugi, jangan merugikan. Jangan merugikan ya. Nah, jadi kita siasati berapa angkanya, kalau kurang kita mungkin bersama gitu kan. Itu mah pedagang semua isinya. Nah, Parkiran. Iya. Kan ya, kan semua. nah, iya. Konsumen kurang. Iya. Iya. Konsumen makanya nggak masuk kan gara-gara parkiran. Ada, iya. Nah, kenapa apa toko modern itu penuh? Dia parkirnya. Parkirnya kita sekarang di pelayanan, dari pelayanan itu untuk konsumen itu utama sekarang. Dia kita ngalah. Nah, Iya. Perlu didiskusikan lah Pak ya. Iya. Terima kasih nih dokter itunya. Masukan ya. Saran-sarannya. Ini sebenarnya dokter kesehatan, dokter ekonomi. ini sekarang gini. Saya tuh lahir dalam keluarga yang ekonomi perdagangan. Nah, di dalam keluarga saya itu ada adik ayah saya itu sekolah kedokteran, makanya saya jadi dokter. Nanti orang mikir juga ekonomi gitu. Assalamualaikum. Ekonomi juga. Iya. Ekonomi juga. Rangkap ya. Iya mantap. Jadi kalau ekonomi itu darahnya. Darahnya. Kalau dokter itu pendidikannya. Oke, mungkin saya waktunya nggak cukup banyak, jadi mau praktek dulu. Iya. Itu ngobrol aja nanti sama si Jis. Oh iya. Ya. Ya. Ini tinggal apa? Terima kasih, Dok. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak apa nak dong makcik ya? Handphone dah rusak pun. Nah, berarti salah kan? Hah? Salah kan? Ayo dia salah nak dulu. Banyak. Pasti lempar masuk ke air. Sampai sekarang hidup-hidup. Iya. Nah, Bu, baca. Enggak, tapi kan hari Sabtu ya, tak? Sini dua. Ini dari Terus Bapak. ini- Pak, syutingan Baca. KKP. Baca sini dong bentuknya. Enggak, saya sebentar doang. Ya. Kalau Sabtu udah pasti kita ngumpul Sabtu dan Rabu pasti tanpa HP juga nongol aja. Iya kan? Iya dong. Ya. Ya. Kita belanja bentar dulu tadi. Pikirin masa depan anak-anak dulu. Oke. Baru pulang. Fasilitas sama daftar. Untung Pak Iko bilang barusan Nanti ada rapor di atas nggak itu? Kayaknya waktunya. Iya waktunya Dia kayaknya dia lagi mau praktek tadi. Siapa? itu mau konsultasi kan Yus. Oh, iya. Ya. Jadi tadi ke tokonya kan. Dia mau praktek kan dokternya. Iya, dia mau. Mungkin minggu depan gitu Mas. Oh, iya. Sudah Iya, saya. iya.
Pak Desi juga mau konsultasi. Iya. Sekalian ya. Mungkin waktu depan kan. Kalau aku udah dapat resep tadi, Nah, aku udah dikasih resep tadi untuk ini, untuk obat aku. Atau kita alihkan aja ke situ sama. Bisa. Kalau sekedar paling rapuh. Masih bisa. Bisa kalau mau nanya-nanya. Masih bisa itu kalau mau nanya-nanya gitu kan. Sistem lempar-lempar aja. Oh, sih bisa. Nanti kita ke belum harus sendiri gampang lah. Iya kayaknya. Iya. Mesti ada dokter. Bisa dokter. Kita boleh lempar-lempar, tapi mesti ada penengahnya gitu. Iya. Soalnya kan kondisi rapat ya, jadi foto sekarang dulu. Iya. Ada. Mungkin bisa lanjut. Oke, siap. Saya lanjut lagi. Alhamdulillah tadi dokter udah banyak masukan yang mudah kita bisa diskusikan ya Ki, ya. Iya. Ke depannya. Nambah wawasan hasanah kita dalam diskusi Iya. gitu. Masukannya Bagus. bisa didiskusikan. Untuk yang selanjutnya mungkin ada tambahan penyampaian dari SC dari komite tentang program ke depan. Untuk saat ini kita tentang penyebaran kupon, penyebaran tidak proposal. Untuk saat ini mungkin kemana aja tujuan kita, maka dari itu akan kita dengarkan dari semua juga. Mungkin ada hal yang tujuan-tujuan kemana aja kan nanti bisa disampaikan pada forum ini. Untuk itu saat ini kepada SC dari komite untuk waktu tempat dipersilakan kami angkat ya. Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia atas waktunya dan yang saya hormati rekan-rekan pedagang. Tambahan dari apa yang sudah disampaikan mengenai bagaimana meramaikan pasar ini yang pada intinya itu. Jadi kita semua sama-sama kita lakukan meskipun secara personal gitu, bagaimana kita memperbaiki pelayanan seperti tadi, memperbaiki pelayanan baik itu dari dari harga mungkin gitu kan, itu mungkin semua juga sama-sama berikhtiar bagaimana mendatangkan konsumen untuk berbelanja di tokonya masing-masing. Nah itu harus kita terus lakukan dan mungkin harus kita tingkatkan. Adapun terkait dengan program yang kita akan laksanakan, ini sangat penting mengenai tadi yang disampaikan mengenai publikasi, gitu. Publikasi informasi bahwa ini harus sampai kepada para konsumen pasar Ciawi khususnya gitu. Bagaimana mempertahankan konsumen dan bagaimana mendatangkan konsumen baru. Itu. Saya terpikir dari apa yang sudah disampaikan, selain daripada tadi ide yang sangat bagus sekali dari mengenai menuju gebiar 1 miliar. Wah. Itu sangat luar biasa menurut saya. Ini beliau asik juga. Dan ini bisa kita bisa kita wujudkan sekarang juga. Bisa itu. Bisa. Karena space di atas kan masih kosong. Masih tuh. Karena dipindah ke bawah. Nah kita bikin lagi emang rencana mau bikin banner satu lagi. Beberapa Bisa kali bikin ada. di situ. Iya. Menuju gebiar 1 miliar. Iya. Itu harus dilaksanakan. Iya. Bukan berita bohong. Nah iya Jan. Wah ada telah. Ide ada viral. Sekali-sekali Iya, lumayan gitu. Ini kita masuk akal dan bisa dikerjakan. itu ada di belum selesai. Coba saya dengar dulu. Iya. Paling Itu kan baru mau melangkah. Nah, iya. Jangan buat juga barang si pacar. Iya. Ya. Iya benar. Ya meskipun 100-200 juta kan itu menuju juga. Menuju, Ya, iya. Betul. Ya, mungkin bisa warga juga bisa memahami hal itu. Amin. Karena kalaupun kita kalikan mengenai gebiar yang rencana kita akan laksanakan tiap tahun, 1 kali gebiar 100 juta, 10 kali Belas 1 miliar. Iya. Nah itu kan. Jadi kita nggak bohong. nggak bohong, ya, masuk juga. Karena dan sebenarnya meskipun tidak masuk, tapi dari kalimat itu juga Iya, lubis. Lubis. Nah, menuju ya.
Ini bagaimana mendatangkan konsumen kan? Harus kita bikin framing yang baik, yang bisa mengangkat mereka untuk berkunjung.